Selamat pagi, berjumpa kembali Mas Bro Tegal. Go. Mantep ya, kita akan cuan bersama kawan. Pokoknya makin banyak berita untuk PP yang akan naik besar-besaran. Makanya jangan di skip untuk kalian, supaya tahu info dan nanti jangan TP terlalu cepet ya. Pokoknya jos lah. PP-nya nendang lagi sayang, PP-nya ngajeng lagi sayang. Bagaimana ini kepriben? Apakah harus TP sekarang? Koin PP memang pantap punya, semakin nendang ke bulan. Kita cuan bersama dalam koin PP. Gak nyambung. Semangat, enjoy, bahagia. Sekali-kali kan kita bahagia, jangan sedih mulu hidup itu ya. Itu kan hanya sementara di dunia, mau ngejar apa? Ya kan, selagi nyawa kita masih bergandengan dengan nyawanya, ya kita bahagia aja. Apalagi kalau lagi cuman. Tapi kalau lagi sangkut, boro-boro bahagia. Masa ini berapa bulan gak pernah nyanyi? Paling kalau mau nyanyi bingung, masa nyanyinya gini, PP-nya lagi sangkut nyusruk gitu, kan gak pas. Semangat. Oke, berita yang penting untuk pagi hari ini, PP makin nendang, makin euforia, dan yang paling sangat luar biasa, paus-paus semua akan bertanding di koin PP dan tidak sembarangan. Ini sekelas Tom Lee, ya biasanya Tom Lee itu kan paus ETH Ethereum, sampai Tom Lee membicarakan PP. Ya, kita akan lihat infonya di sini mengenai si Mbak Tom Lee ini. Gila, luar biasa. Rankingnya sudah nendang ke 38. Wow, dengan kapitalisasi marketnya 40 triliun dolar. 40 triliun rupiah maksudnya. Gila. Ini saya yang sangat tertarik ini berita sama si Tom Lee ini. Ini bukan orang sembarangan ya. Ini si Tom Lee, wah, kacau ini, betul-betul ya. Si Tom Lee ini mengatakan PP bisa mencapai kapitalisasi pasar sekitar 69 billion tahun ini kawan. Ini dari Tom Lee. Jadi sampai si Tom Lee mengatakan bahwa PP akan menjadi masa depan keuangan. Wah, ngeri ini. Kawin lagi. Semangat. Pokoknya kalau ada uang, semangat ya. Nah, kita mau kawin gak ada duit gimana? Ya, tendangannya udah selesai. Mending ada uang kan kita bisa ya, bukan ngomong doang kawan kawin ya. Lamar kagak, nikahin kagak, dateng kagak. Nah kalau Mas Bro kan sekali ngomong kawin, uangnya dikasih, koin PP-nya dikasih. Semangat ya. Wah ini, jadi Tom Lee mengatakan PP bisa mencapai kapitalisasi pasar PP tahun ini. PP akan menjadi masa depan keuangan. Ini saya rasakan menjadi luar biasa ke depan. Kalian tahu siapa yang backingan terkuat di dalam meme koin PP? Adalah GZ Binance. Ketika GZ Binance sudah adopsi koin sebanyak itu, yang akan terjadi, Mbah Trump ini, Presiden AS Mbah Trump, itu ada kerjasama USD1 stablecoin dengan si GZ, dan keluarganya ada hubungan khusus. Saya rasa kalau si GZ ini nanti ada rencana besar di koin PP, pasti ada dukungan besar dari Mbah Trump, karena yang mampu terseleksi alam, yang mampu sekarang naik kapitalisasinya sudah mendekati 40 triliun
dan kemudian rankingnya sudah di 38, dan di saat kemarin bearish mampu mempertahankan rankingnya. Ini jadi makin booming, jadi makin sorotan yang luar biasa di seluruh dunia perkriptoan. Bahkan pencarian di Google ini untuk meme coin tertinggi ada di PP, terjadi lonjakan 300%. Ini sangat luar biasa, jadi hampir terfokus untuk tahun ini. Saya rasa bulan ini, mudah-mudahan sampai bulan 3 nanti PP akan menguasai kapitalisasinya yang cukup besar, ya, karena uang AS itu bukan uang main-main, ya, uang yang sangat besar. Saya rasa dengan harga Rp1 itu, menurut saya itu hal yang insignifikan, yang mudah. Untuk kapitalisasi pasar mencapai Rp1, untuk uang-uang AS ketika sudah masuk ke dunia kripto, saya rasa tidak akan susah. Yang penting kita sabar dan yakin. Tapi dalam dunia kripto itu tetap saya ingatkan, risikonya sangat tinggi. Bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Jadi tetap pakai money management yang nggak sembarangan. Seperti tahun 2024 waktu harga kondisi saat ini, mirip kondisi saat ini harganya, saya memberikan himbauan ini yang kedua kalinya. 0,1 kalian TP sekian persen, 0,2 kalian TP sekian persen, bertahap 0,4 kalian TP sekian persen, 0,5 TP sekian persen, 0,4, 0,6 TP sekian persen. Modal sudah kembali, sudah tambah cuan, masih ada sisa koin. Ya, sisa itu yang kita mainkan, kita gamblingkan, kita pertaruhkan, kita investasikan, sampai akan dibawa kemana arah PP ke depan. Ya, kalau yang masuk grup Mas Bro, tetap siang malam saya berikan himbauan-himbauan. Saya mempunyai grup sinyal, saya bukan ada di Telegram ataupun di yang lain-lain. Saya nggak berani karena terlalu banyak spam dan macam-macam. Ini sangat privasi sekali. Bisa download di Play Store. Link ada di deskripsi. Tentunya di sini maksud saya itu aman dari aset-aset kita. Kita nggak perlu email, kita nggak perlu macam-macam, nggak terdeteksi email, nggak terdeteksi nomor telepon. Jadi sangat aman. Saya pernah menggunakan Telegram, yang terjadi nomor saya kena hack dari sana, dan exchange saya juga banyak yang kena hack, ya, di akun-akun saya. Jadi disitulah saya kapok menggunakan model-model yang gitu. Saya mending pakai yang privat dengan yang prabayar, nggak masalah, tapi yang betul-betul aman. Yang karena tentunya banyak teman-teman kita yang asetnya nggak sedikit. Bahkan saya juga nggak sangka di grup saya ada mempunyai BTC sampai 10. BTC 10 itu nilainya waktu 2 miliar itu berapa? 2 miliar, 20 miliar, ada yang invest sampai 20 miliar. Nah, kalau dia sembarangan main-main yang Telegram, saya rasa bahaya, ya. Itu yang saya tegaskan. Jadi info yang menarik untuk PP, ini ada keterlibatan dari AS. Bahkan tadi ada informasi Amerika Serikat akan menjadi besar karena koin PP. Ini apa arti semua ini? Jadi sampai ada statement dari AS bahwa PP akan membuat AS menjadi besar karena koin PP. Apakah ini the next BTC, yang mana dulu BTC juga harganya kayak PP saat ini dan bahkan lebih murah dari PP, akhirnya menjadi kemarin sampai 2,1 miliar. Karena ini salah satu koin yang terdesentralisasi, hanya satu BTC. Yang kedua muncul PP ini. Mudah-mudahan kita cuan semua. Hanya suratmu yang ku terima, entah kapan sampai datang acuan.
Pokoknya akan saya kasih semangat terus, spirit terus. Masalah TP di mana-mana juga sudah saya kasih untuk kalian, terutama yang di grup ya. Apalagi di tahun ini ada pemangkasan suku bunga lagi. Infonya ada pemangkasan suku bunga lagi, dan sebentar lagi undang-undang Clarity Asset akan disahkan dan akan membawa likuiditas ataupun dana-dana segar yang masuk kripto kawan ya. Mudah-mudahan cuan bersama. Ini kelihatannya bulan-bulan ini bulannya PP. Kalau sudah makin FOMO, makin euforia, dan yang menariknya ini si Tom Lee, bosnya daripada ETH yang biasanya itu kelasnya borong ETH, borong BTC, ini dalam podcastnya ini betul-betul si Tom Lee itu memberikan gambaran, memberikan FOMO. Apakah ini akan diskenariokan ke depan untuk seperti Shiba Inu ya. Jadi ketika Anda mencari PP berikutnya itu, tanya saja sama PP tahun 2026 katanya. Artinya tahun 2026 tahunnya PP. Akan bertanding antara paus-paus besar dari pihak Turki umpamanya, dari pihak Barat, dari pihak AS. Nggak mungkin dia akan investasi, akan bermain game yang koinnya masih dipegang gapnya banyak. Itu pertama. Ataupun yang peredaran suplainya belum jelas, ataupun yang masih ada unlock, pre-sale, pra penjualan, hadiah-hadiah, dia nggak akan mau. Dengan kondisi PP yang holdernya meningkat terus, rankingnya bertahan, kapitalisasinya banyak, termasuk komunitas yang aktif dan sangat kuat. Disitulah untuk benteng-benteng, untuk fondasi. Ketika sudah komunitas kuat, kemudian paus-paus investasi di situ untuk jangka panjang, dia tidak akan takut karena ada temennya, ada tumbalnya. Saya rasa dengan adanya Shiba dan Doge, tahun 2021 menjadikan orang jadi miliarder, itu bukan karena project, tapi karena komunitas yang kuat dan holder meningkat terus, ataupun hitnya dari koin meme itu sepanjang sejarah yang naik sampai 7% ada di meme coin, ada di Shiba pada waktu itu. Akan tetapi Shiba sekarang market cap-nya sudah gede, dan Doge pun sudah gede, dan sampai saat ini masih bertahan di ranking 1 di Doge, ranking 2 di Shiba. Kemudian PP masuk ranking 3 yang kapitalisasi masih kecil dan belum mengalami all season, belum mengalami buluran. Saya rasa inilah pilihan yang tepat dengan kapitalisasi yang masih kecil dibanding dengan yang lain. Saya rasa PP adalah pilihan yang tepat untuk tahun ini. Tapi kalau yang di grup tetap saya akan himbau, kita jangan main konyol. Ketika sudah cuan kenyang ya, kita mending TP di area sekian TP. Nanti kalau PP akan harganya melambung, tidak terkendali, kita sudah nyaman, masih punya koin di situ. Kalau nanti kemudian ATA dibanting, kita sudah modal, sudah cuan, sebagian sudah dikembalikan. Menurut saya gitu. Ku jatuh cinta padamu, namun kamu telah berlalu, tinggalkan rasa rindu di dalam hatiku, jadi belenggu. Ngapak itu yang nyanyi Mas Bro. Kadang-kadang iseng-iseng malam-malam karaokean ya sama Mbak Rondo sebelah. Mbak Rondo sebelah cantik banget. Wah, bodinya final. Kemudian putih banget. Apa Mas Bro? Sapi. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di pagi hari ini. Tetap semangat, tetap yakin. Nanti kita akan update lagi di siang. Harga makin menggila. Cuan banyak luar biasa. Makanya saya hari ini untuk nyanyi-nyanyi juga harus boleh. Sekali-kali kita kan bahagia gitu, jangan sampai kita nangis mulu ya. Aduh, kalau sudah
menderita ditinggal Yayang, masa kita akan menderita sangkut juga. Ya mudah-mudahan cuan banyak ini jadi miliarder untuk bisa menyembuhkan kita, mencari yang baru yang lebih baik. Ya, kalau yang sudah lama kita mainkan lagi, yang terbaik ya yang cari yang baru, karena yang namanya barang bekas itu sudah nggak baik. Semangat. Pokoknya kita pagi ini senang-senang aja. Ini belum seberapa dana yang akan masuk, kawan. Kemungkinan nanti akan lebih besar lagi, akan euforia. Market cap-nya masih kecil. Kalau prediksi Mas Bro ini memang tidak di tahun ini aja. Tahun ini kalau kita melihat Shiba di tahun 2021, dia mulai terbang Januari sampai nanti bulan April. Setelah bulan April itu cuan besar di RP1 pada waktu itu. Mei, Juni, Juli, Agustus dibanting. Kemudian pam lagi mulai Agustus sampai November tahun 2021 pada waktu itu. Berarti cuan 2 kali. Barulah tahun 2022 menjadi tahun yang mengerikan. Tahun yang dikatakan bear market. Ya ini takutnya nanti namanya skenario prediksi belum tentu benar ya. Tetap dia riset sendiri, Mas Bro tidak bertanggung jawab. Nanti saya rasa kalau pandangan analisa saya ini akan sampai bulan April. Nanti bulan Maret, April, Mei ya, Mei, Juni, Juli saya rasa akan mulai panic sell, akan longsor. Tapi karena nanti akan ada akhir tahun 2026, mulai Agustus akan nendang lagi sampai mungkin akhir tahun seperti kondisi saat ini. Kemudian tahun 2027 tahun yang longsor, 1 tahun menjelang BTC. Kalau memang kemarin saya ngeyel tahun 2024, saya sudah berdebat dengan teman-teman, yang mana untuk tahun 2025 saya belum meyakini bear market. Sinyal-sinyal dari alam yang masuk ke pikiran saya itu belum meyakini ada bear market, dengan juga didukung dengan fundamental yang ada. Dan pemenangnya Mas Bro Tegal. Tercetak BTC yang katanya akan dibanting ke 50.000 terjadi 126.000 sesuai dengan feeling saya, terjadi di tahun 2025 yang dikatakan bear market. Dan ini juga masuk tahun 2026, beritanya sudah kocar-kacir, bikin suntuk, bikin jengkel saja, bahwa tahun 2026 awal tahun terjadi kehancuran habis-habisan. Justru PP sekarang malah pam kira-kira bisa borabineh, ibaratnya kayak gue, yo kayak gue orang ngapak orang kepenak, yo priben ya mbok canda, semangat, bebas, slow, tapi tetap ada batasnya ya. Dalam arti kita jangan ya gini, maaf ya, saya gini juga belum pernah kesentuh yang narkoba ataupun minuman keras, belum. Paling Mas Bro itu rokok sama kopi saya kuat. Rokok, kopi itu aja. Untuk miras saya belum pernah nyentuh. Narkoba apalagi, racun apalagi, belum pernah. Jadi saya sampaikan apa adanya. Tapi kalau ditikung udah biasa. Oke, mungkin itu aja untuk pagi hari ini. Tetap semangat. PP kelihatannya nendang terus. Ini karena happy sambil nyanyi. Nggak tahu nanti kena hak cipta atau enggak. Tapi kemarin 2 hari kemarin enggak, karena ya memang yang nyanyi saya sendiri, bukan coba kan musiknya ya. Aku jatuh cinta padamu, namun kini telah berlalu. Tinggalkan rasa rindu di dalam hatiku, jadi belenggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, kebahagiaan ini rupanya ya sekali-kali saya tak bahagia. Jangan sakit mulu dan sedih mulu karena dihujat sana sini, koinnya sangkut. Koinnya sangkut dihujat sana sini. Dan sehari ini yang masuk di bawah tentunya udah cuan banyak, dan saya sampaikan untuk kalian,
dalam dunia kripto berisiko tinggi. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Semua kerugian ditanggung masing-masing. Mas Bro juga bukan orang yang sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kerugian ditanggung masing-masing. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk subscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal, Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.